Tidak hanya kampus, mungkin teman-teman kakak panitia ya, atau misalkan siswa senior, kan jadinya dibully terus abis-abisan. Bully secara online. Sampai sekarang tuh ada yang ngebully, wah nih kakak ini ada Wiguna, Suzana gitu kan. Sabuk ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu tadi enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Maaf. Kenapa harus pakai itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya adalah guru matematika yang ada di SMP Pesat dan juga bisa dikenal dengan guru receh yang berfaedah ya. Sekarang saya mau bahas yang terkenal sekarang, yang lagi viral. Apa itu? Yaitu tentang ospek online. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya, di ospek online ini ada kasus yang viral. Yang ada di mana ada Arya Wigunanya sama Suzananya ya. Suzana Syariah pakai kerudung ya, marah-marah. Nah, sekarang gimana sih seharusnya ospek online itu dilakukan? Pertama, kita bahas dulu ya. Ospek itu kan intinya adalah pengenalan sekolah. Yang namanya kenalan, biasanya secara umum yang namanya berkenalan pasti ramah kan. Biasanya seharusnya ramah begitu ya, yang namanya perkenalan. Nah, tapi kok ini malah banyak bentak-bentak, marah-marah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sekarang kita lihat, mungkin udah pernah lihat ya, ketika dibentak secara online, murid siswa barunya diem aja, terus kakak panitianya marah-marah gitu kan. Mana ikat pinggangnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam biasanya ya, kalau Bapak juga pernah ngalamin ketika di ospek mungkin dibentak-bentak dan sebagainya. Dan juga mungkin saat Bapak jadi mahasiswa, jadi kakak kelasnya, mungkin pernah bikin teguran atau bikin hukuman dan sebagainya. Tapi itu dulu ya, jangan disamain dengan zaman sekarang. Kan kalau dulu mah mungkin udah biasa ya. Misalkan ada yang bentak-bentak, walaupun idealnya enggak boleh. Nah, ternyata sudah diatur dalam undang-undang. Ini ya, kita lihat aturannya. Nah, jadi dalam aturan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tidak lagi digunakan istilah ospek melainkan pengenalan lingkungan. Karena ketika kita pakai ospek mungkin awalnya untuk perkenalan sekolah. Ternyata banyak yang bentak-bentak, ada yang kekerasan baik verbal maupun kekerasan fisik. Setelah itu diganti menjadi penanaman secara konsep pengenalan diri dan dilarang ada perpeloncoan, dilarang ada kekerasan saat itu ya, dan dilarang pembulian dan sebagainya. Nah, jadi kekerasan dilarang, terus perpeloncoan dilarang, bahkan menyuruh menggunakan atribut yang tidak sesuai, yang tidak nyambung dengan pendidikan, itu juga nggak boleh. Nah, makanya dari sini harus diperhatikan. Nah, apalagi kalau ospeknya online. Tahu nggak kalau online, yang ngelihat siapa? Semuanya bisa ngelihat kalau online, apalagi kalau direkam. Ini mungkin yang video aslinya sudah dihapus, tapi ada jejak digitalnya, ada yang ngerekamnya, ada yang nge-share, nge-viral, tetap aja terkenal. Nah, itu kan bahaya ya. Kalau online itu seperti nah, ini bahaya ya kalau kita menggunakan online. Udah mah ada kekerasannya, walaupun kekerasannya hanya dalam bentuk verbal, tapi dan juga online yang ngelihat tidak hanya siswanya, tapi juga orang tua dan sebagainya.
Misalkan ya, kakak kelasnya misalkan marah, mana ikat pinggangnya? Ada bapaknya di situ bingung, mana ikat pinggang saya? Kan kayak gitu nantinya, malah bapaknya yang kerasa gitu kan. Atau mungkin ibunya lagi masak gitu kan, mana ikat pinggangnya? Siapa yang nyuruh ini kan kaget gitu ya. Nah, jadi ketika online itu semuanya ngelihat, bahkan bisa menimbulkan pro kontra kalau ada, bahkan bisa menimbulkan pro kontra kalau misalkan ada kekerasan yang seperti yang dilakukan, ya. Walaupun kekerasannya hanya dalam bentuk verbal. Hati-hati kalau online, semuanya ngelihat, bisa melihat semuanya. Karena itu kita harus tahu, ya, mungkin untuk siswanya juga atau untuk mahasiswa yang ingin jadi kakak kelas harus tahu bagaimana panduannya seharusnya. Sekarang kita lihat ospek yang sekarang udah sesuai dengan panduan atau belum, gitu ya. Nah, saya sendiri tidak melihat secara umum ya, tapi lihatnya hanya pas yang viralnya doang. Ini ada di panduan PKKMB. Apa tuh PKKMB? Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Dan ini berasal dari Dikti Kemdikbud. Ini berasal dari Kemdikbud.go.id. Nanti linknya akan saya share di bawah ya. Artinya panduan ini sudah dibuat dan sudah kalau sudah dibuat di situs resmi dari pemerintah, berarti ini sudah disetujui ya. Karena itu panduan ini seharusnya dibaca oleh semua orang. Nah, landasannya dari undang-undang dan sebagainya. Sekarang kita lihat asasnya. Asasnya udah sesuai belum? Kita lihat yang pertama, asas keterbukaan. Yang semua kegiatan penerima siswa dilakukan secara terbuka. Ya. Jadi kalau misalkan ospeknya ada yang tertutup, misalkan gitu ya, berarti mungkin perlu dipertanyakan tuh. Ospeknya ini mau ngapain nih orang gitu kan? Jadi ospek itu memang perlu keterbukaan. Nah, kalau untuk keterbukaan, maka setiap peraturan, setiap hukuman, itu tolong diberitahu kepada orang tua. Ya, orang tua mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri gitu ya. Tolong diberitahu, nanti ada ini. Kalau misalkan ada bentak-bentak, kasih tahu aja nanti ada bentak-bentak itu hukumannya gitu kan. Kalau memang mau ya. Walaupun idealnya tidak usah. Artinya, harus jelas bahwa nanti ada seperti ini, dan seperti ini. Kalau hukumannya misalkan dikurangin poin atau hukumannya mungkin hukuman-hukuman lainnya dikasih tahu dari awal. Nah, itu namanya keterbukaan. Ya, salah satunya. Jadi, pembiayaan, kegiatan, semua informasi, waktu, semuanya terbuka. Tidak boleh tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, asas demokratis. Ya, maksudnya dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Itu nggak masalah. Tapi ini yang ketiga nih, asas humanis. Asas humanis itu apa? Yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan prinsip persaudaraan, dan yang intinya adalah anti kekerasan, baik verbal maupun secara fisik. Nah, ini yang harus dihindari. Asasnya adalah anti kekerasan. Ingat ya, zaman sekarang udah beda. Tidak bisa disamakan dengan zaman dulu, gitu ya. Apalagi online. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Tujuan ini saya singkat aja ya, tapi yang saya ambil poinnya yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Tujuan adanya perkenalan lingkungan kepada mahasiswa. Yang pertama, menanamkan kesadaran bangsa. Oke. Yang kedua, memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan. Itu juga oke lah. Yang ketiga, memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Dan yang keempat, mewujudkan kampus yang ramah. Ini yang inti ya. Dan yang keempat, yang intinya adalah mewujudkan kampus yang ramah. Sekali lagi, yang ramah. Sekali lagi, yang ramah. Ya. Itu. Jadi mewujudkan kampus yang ramah ini tahun sekarang yang 2020 ya. Yang aman dan sehat. Artinya, kita harus memperlihatkan, apalagi kalau online yang dilihat semua orang. Maka justru yang diperlihatkan yang pertama kali adalah keramahan. Saya yakin nih kakak kelas yang nyuruh-nyuruh ini ya, yang ikat pinggang dengan mukanya agak judes gitu,
pasti kalau ketemu temen ramah kan gitu ya. Karena itu, ya sesuai aja, sesuai dengan biasa aja maksudnya. Tidak perlu banyak bentak-bentak, tapi perlihatkan keramahan. Aman dan sehat. Nah, ini yang penting. Nah, berarti kakak tingkat ya, yang menjadi, atau siswa senior, yang menjadi panitia, maka harus bersikap ramah juga, mewakili kampus ini. Apalagi kalau diadakan secara online. Itu yang keempat. Yang kelima, memperkenalkan kiat belajar. Dan yang keenam, merancang hari esok generasi unggul. Dan ketujuh, mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan unggul. Nah, saya mau tanya nih, untuk kakak-kakak panitia yang jadi siswa senior, yang ngurus ospek sampai sekarang, baca nggak nih panduannya? Ya, hati-hati, makanya namanya online ya, semua orang jadi berhak menjudge-nya. Nah, makanya wajar kalau misalnya masyarakat menilai kalau ada yang melakukan ospek dengan kekerasan verbal atau visual. Seperti itu. Karena itu, kalau ingin melakukan ospek, yang pertama, kalau ospeknya online, apalagi lewat Zoom dan sebagainya, justru yang harus diperlihatkan itu keceriaan. Ingat, yang ngelihat kalian itu bukan hanya siswanya, tapi bisa keluarga, teman, bahkan semuanya. Apalagi kalau di-share di YouTube, yang semua orang bisa mengaksesnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tolong baca panduannya bagi yang sedang melaksanakan ospek ya, terutama ospek online. Ya. Bukan berarti menyediakan hal-hal teguran keras dan sebagainya kepada siswa atau kepada mahasiswa. Kan kalau misalkan ada siswa atau mahasiswa yang berbuat nakalnya luar biasa, kan nggak mungkin kita biarin kan? Pasti mungkin kita tegur, bisa teguran yang halus atau teguran keras. Tapi kalau hanya sebatas misalkan ikat pinggang, yang aturannya pelanggarnya ringan, maka ya tidak perlulah dibentak-bentak dan sebagainya. Tapi diberikan aturan yang sesuai, atau pelanggaran yang sesuai dengan aturan. Misalkan, udah dibuat sebelumnya kesepakatan ya, dari asas keterbukaan ya. Kalau teman-teman misalkan tidak pakai ikat pinggang, maka ada pengurangan poin. Ya udah, cukup segitu aja. Oh, kamu nggak pakai ikat pinggang ya? Ya udah, pengurangan poin. Kan gitu ya. Lagi pula itu online. Zoom. Yang artinya belum tentu semua orang mengaksesnya. Mungkin ada siswa-siswa lain ya yang tidak ikut Zoom tersebut. Karena mungkin terbatasan modal, keterbatasan kuota, atau sinyalnya nggak pas, atau mungkin bermasalah di Zoom-nya, bisa macam-macam. Nah, orang yang sudah berusaha masuk Zoom, kasihan kalau dihukum juga gitu ya. Seharusnya perlu disyukuri, senang-senang supaya yang udah menggunakan Zoom, menggunakan kuota, yang sudah berhasil, itu jadi lebih bersyukur, untung saya pakai Zoom gitu kan. Alhamdulillah. Nah kan kebalik ya, kalau misalkan saya nggak punya kuota, akhirnya saya nggak bisa ikut Zoom-nya, terus saya nggak jadi dimarah-marahin di Zoom tersebut, malah saya yang bersyukur gitu yang karena nggak ikut Zoom. Ya, harusnya yang ikut Zoom, yang sudah berhasil lewat online, itu perlu disyukuri, perlu ada apresiasi dan sebagainya. Itu bukannya malah dimarah-marahin. Nah, jadi ingat ya dua hal ya, kalau ingin melakukan ospek online, yang pertama baca mungkin paduannya, undang-undangnya dan sebagainya. Takutnya nanti akan terkena pasal-pasal yang lain, malah nanti menjadi tercoreng nama sekolahnya, nama kampusnya. Tidak hanya kampus, mungkin teman-teman kakak panitia ya, atau misalkan siswa senior, kan jadinya dibully terus abis-abisan. Bully secara online. Sampai sekarang tuh ada yang ngebully, wah nih kakak ini ada Wiguna, Suzana gitu kan. Kan kasihan kalau digituin ya. Makanya hati-hati baca panduannya dulu. Yang kedua, ingat online itu yang ngeliat semua orang. Yang menilai juga semua orang. Bisa semua orang gitu ya. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang blunder sehingga ketika dinilai banyak kontroversial dan sebagainya, dan nama kita itu jadi buruk gitu ya di hadapan para netizen.
Apalagi kalau sekarang, kalau udah buruk udah susah gitu nanti untuk membalikan namanya itu susah. Karena itu untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ospek online maupun offline ya, baca panduannya, terus lihat apakah online dan offline, dan semoga tidak ada masalah setelah ini. Semoga kakak panitia semuanya di sana yang menjalankan ospek lebih rapi, lebih baik dalam menjalankan ospeknya sehingga siswa-siswa baru menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.